Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Anton Pradana di Anton's Channel. Channel yang mendedikasikan diri untuk membuat tutorial dan petunjuk teknis seputar aplikasi-aplikasi yang digunakan di kampus, serta bahasan lain yang berkenaan dengan dunia teknologi. Mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Anton's Channel dengan saya Anton Pradana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan proses registrasi mahasiswa baru pada Universitas Muara Bungo. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, silakan Anda membuka browser Anda. Kami rekomendasikan Anda membukanya dengan menggunakan Google Chrome. Kemudian pada bilah address Anda ketikkan alamat seperti ini. Ya, seperti ini agar lebih terlihat. http://pmb.umb-bungo.ac.id seperti ini, sehingga nanti Anda akan dihadapkan pada antarmuka atau interface seperti yang tampak pada layar. Proses ini membutuhkan waktu tergantung dari speed atau dari kecepatan internet yang kita gunakan. Semakin cepat tentunya akan semakin cepat pula tampilan yang diperlihatkan. Pada layar utama terdapat beberapa informasi tentang langkah-langkah untuk melakukan proses pendaftaran. Ada 8 langkah menjadi mahasiswa UNB, tagline-nya seperti itu. Jadi pertama melakukan pendaftaran online, kemudian melakukan aktivasi ID, kemudian login PMB-nya, kemudian Anda mengisi formulirnya. Yang keempat, kelima Anda melakukan pembayaran pendaftaran, kemudian Anda lengkapi isi biodatanya, kemudian Anda melakukan ujian online jika Anda mengambil jalur umum. Kemudian Anda juga perlu mengupload beberapa berkas yang diperlukan untuk proses administrasi selanjutnya. Terakhir nanti akan Anda dapat melihat pengumuman hasil ujian dari proses yang telah Anda lakukan sebelumnya. Baik, kita akan melakukan tahap pertama, yaitu pendaftaran secara online. Ada 2 menu di sini. Anda bisa melakukan pendaftaran dengan akun email Anda yang berada di Gmail atau dengan akun email lainnya. Kami lebih merekomendasikan jika Anda memiliki akun di Gmail, Anda gunakan akun tersebut. Anda klik pada bilah daftar dengan Gmail seperti ini. Baik, pada tahapan ini Anda dapat memasukkan atau menggunakan akun Gmail Anda. Saya ambil contoh seperti ini. Kemudian akan ada proses selanjutnya. Pendaftaran melalui Google ini Anda diminta untuk melengkapi beberapa data. Pertama, Anda masukkan nama lengkap Anda. Misalnya sebagai contoh saya masukkan nama seperti berikut. Anda masukkan password, ini bebas, terserah Anda password apa yang akan Anda gunakan. Password dan ulangi password itu harus sama. Anda klik daftar sehingga nanti akan ada proses berikutnya. Kecepatan akses Anda akan sangat bergantung pada cepat atau tidaknya tampilan pada antarmuka ini. Kebetulan akses internet yang saya gunakan tidak terlalu baik, sehingga proses loadingnya membutuhkan waktu yang sedikit lama. Jika sudah, Anda akan dihadapkan pada antarmuka seperti yang tampak pada layar monitor Anda, yaitu berupa ID test, email, tahun, dan beberapa data lainnya. Data-data yang lain yang diberi tanda bintang harus Anda isi dengan benar, karena data ini menjadi data rujukan untuk proses berikutnya. Baik, saya akan coba melengkapi beberapa data yang diminta, sebagai contoh HP orang tua misalnya. Kemudian Anda bisa memilih beberapa jalur masuk umum, bidik misi, undangan, dan lain-lain. Nah, dalam contoh kali ini saya akan memilih jalur umum.
Nah, kemudian Anda akan diberikan informasi bahwa Anda harus membayar biaya pendaftaran sejumlah 100.000. Nah, biaya pendaftaran ini bervariasi antara gelombang pertama dan gelombang kedua. Di gelombang pertama biasanya relatif lebih murah dibandingkan gelombang berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan prosesnya. Oke, jenjang S1 jurusan IPA. Pilihan prodi dalam hal ini misalnya untuk prodi pertama saya memilih program studi manajemen S1 manajemen di kampus 2. Di sini ada beberapa pilihan, ada reguler dan reguler mandiri. Dalam kasus ini saya akan mencoba memilih kelas reguler pagi saja, seperti itu. Kemudian prodi keduanya saya akan memilih sastra Inggris misalnya, seperti itu. Nah, Anda bisa melihat di sini perbedaannya bahwa manajemen itu berada di kampus 2 dan prodi sastra Inggris itu berada di kampus 1. Sebagai informasi tambahan bahwa kampus 2 itu berada di Kecamatan Rimau Tengah yang lokasinya berdekatan dengan pemancar TVRI, sementara kampus 1 itu berada di Sungai Binjai. Seperti itu. Setelah semua data-data ini dirasa cukup, maka Anda bisa mengklik tombol simpan seperti ini. Ketika ada notifikasi seperti yang tampak pada layar, Anda dapat mengklik OK jika seluruh data yang Anda masukkan telah Anda yakini. Kemudian setelah berhasil melakukan proses penyimpanan data, Anda akan dapat mendapatkan notifikasi seperti ini. Data berhasil disimpan, silakan lanjutkan proses pembayaran uang pendaftaran, seperti itu lebih kurangnya. Kita klik OK. Pada pilihan menu pembayaran, pada mode pembayaran, kita akan dihadapkan pada antarmuka seperti yang tampak pada layar. Misalnya kita ingin melakukan pembayaran di salah satu channel pembayaran, karena di sini ada beberapa pilihan seperti Alfamart, Mandiri, Permata Bank, CIMB Niaga, Danamon, BNI, dan MyBank. Kita bisa pilih salah satu di antaranya karena seluruh bank memiliki biaya admin yang sama, yaitu sebesar 5.000. Dalam hal ini saya akan mencoba melakukan pembayaran melalui gerai Alfamart, maka saya akan pilih Alfamart seperti ini. Kemudian saya akan lakukan proses pembayaran dengan cara mengklik proses pembayaran seperti ini. Nah, ketika klik proses pembayaran dilakukan, maka kita akan mendapatkan virtual akun yang tampak pada layar seperti itu. Jadi ketika kita akan melakukan pembayaran, kita lakukan proses tadi sehingga kita mendapatkan virtual akun. Nah, virtual akun ini yang nantinya kita berikan kepada loket pembayaran ke Alfamart. Misalnya di bagian sebelah kanan ada petunjuknya, pilih metode pembayarannya Alfa, kemudian catat kode pembayaran. Kode pembayaran adalah yang tampak pada layar Anda yang sedang saya sorot, seperti itu. Kemudian Anda dapat mendatangi Alfamart, kemudian informasikan ke kasir pembayaran doku, seperti itu. Sekali lagi, pembayaran doku Universitas Marubungo, dan berikan kodenya. Kemudian Anda bayarkan sejumlah yang tertera, dalam hal ini 105.000 karena kita mendaftar pada gelombang pertama. Kemudian setelah Anda mendapatkan bukti bayar dari tellernya, maka Anda dapat melakukan proses pengecekan pembayaran. Harusnya proses ini dapat berlangsung secara otomatis, namun jika tidak, Anda dapat mengklik pada status pembayaran seperti ini, kemudian Anda dapat melakukan periksa manual status pembayaran seperti ini. Nah, dalam hal ini karena transaksinya belum ada, maka ada kode error 5516 transaction not found, artinya data ini tidak ditemukan, seperti itu. Nah, dalam hal misalnya Anda ingin merubah channel pembayaran, karena tadi kita melakukan pengambilan virtual akunnya melalui Alfamart, namun kita kemudian akan berpindah bayar ke channel pembayaran lain seperti ini. Kan ada pilihan channel bayar lain seperti Mandiri, Danamon, BNI, dan lain-lain. Anda harus melakukan proses pembatalan terlebih dahulu. Kita lihat di sini kita tidak dapat memilih channel bayar lain karena opsinya radio buttonnya di disable atau tidak dapat dipilih, karena pada sistem Anda telah terbaca akan melakukan pembayaran pada Alfamart. Nah, untuk mengatasi hal ini Anda dapat melakukan pembatalan pembayaran. Klik pada tombol batal pembayaran seperti ini, kemudian ada notifikasi batalkan pembayaran, klik OK
seperti ini, maka nanti ada informasi 5516 transactional phone ini data berhasil dihapus. Artinya kita tidak jadi bayar melalui Alfamart. Kita kembali lagi ke metode pembayaran, maka option atau radio button untuk pemilihan channel bayarnya terbuka kembali. Silakan Anda pilih channel bayar mana yang akan Anda pilih untuk melakukan proses pendaftaran seperti itu. Nah, kita dapat melakukan pengecekan status pembayaran pada bilah di sebelahnya seperti ini. Nah, dalam hal Anda telah melakukan pembayaran, maka pada bilah status pembayaran ini atau pada tabulasi status pembayaran akan muncul informasi seperti yang tampak pada layar. Pembayaran berhasil, Anda pembayaran Anda telah dilakukan seperti itu. Kebetulan dalam contoh kasus ini menggunakan voucher sehingga tagihannya Rp0 seperti itu. Nah, tahapan berikutnya Anda dapat melakukan proses pengisian biodata seperti ini. Nah, ada beberapa data yang sebaiknya Anda lengkapi karena ini merupakan data dasar. Namun pada prinsipnya data yang diberi tanda bintang warna merah itu adalah wajib atau harus Anda isikan, karena bila tidak Anda isikan maka proses penyimpanan data tidak dapat dilakukan pada database seperti itu. Oke, kita langsung saja. Misalnya seperti ini. NIK itu adalah nomor induk kependudukan yang dapat Anda lihat pada kartu keluarga atau pada KTP Anda seperti ini. Jumlah digit pada NIK ini adalah 16 digit. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, boleh Anda isi, boleh juga tidak. Nah, untuk penerima kartu perlindungan sosial ini, jika Anda penerimanya, Anda bisa memilih radio button ya, dan Anda masukkan nomor KPS-nya. Namun jika tidak, Anda pilih tidak saja. Kemudian rekomendasi adalah jika Anda menerima informasi atau mendapat rekomendasi dari senior, dari mahasiswa Universitas Muarabungo, dari alumni atau dari dosen. Sebagai contoh, misalnya saya mendapatkan referensi dari mahasiswa seperti ini. Nah, setelah data-data Anda isi, Anda dapat mengklik, Anda boleh mengecek ulang terlebih dahulu sebelum Anda mengklik tombol update seperti ini. Kemudian Anda tunggu beberapa saat sampai dengan proses penyimpanan datanya dilakukan oleh sistem secara
dilakukan sukses oleh sistem seperti itu. Oke, kita lihat pada tab berikutnya. Data orang tua wali ini juga sebaiknya diisi. Nah, pada kuesioner Anda sebaiknya juga melakukan pengisian agar kami dapat melakukan analisa tentang efektivitas media yang digunakan untuk menginformasikan proses penerimaan baru kepada calon mahasiswa baru. Sebagai contoh misalnya saya pilih dari teman informasinya, kemudian klik update kembali. Nah, kemudian pada data pendidikan juga Anda lengkapi NISN Anda jika ada, jika tidak abaikan, asal sekolah wajib. Jika sekolah Anda tidak terdaftar pada list data yang ditampilkan, Anda bisa melakukan cek list pada radio button yang tersedia. Cek ini jika SMA tidak terdaftar, misalnya seperti itu. Kita pilih saja seperti ini. Nah, data-data ini sebaiknya Anda lengkapi. Berikut juga file ijazah yang Anda miliki. Kemudian setelah Anda lengkapi, Anda bisa mengklik tombol update seperti ini. Nah, pada tahapan ini kita telah melewati proses pembayaran dan proses pengisian biodata. Jika dilihat pada halaman utama, maka sebenarnya kita sudah melewati tahapan 1 dan kita akan melanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya. Oke, sekarang kita lihat lagi pada dashboard dari aplikasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Muarabungo. Jadi tadi formulir, pembayaran, biodata. Nah, sekarang kita bisa melakukan cek atau cetak formulir seperti ini. Contohnya, formulir ini bisa Anda cetak seperti ini. Ini adalah formulir Anda. Kemudian Anda juga bisa melakukan percetakan kartu ujian seperti ini. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melaksanakan atau mengikuti ujian online seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba melaksanakan ujian secara online. Pastikan Anda telah menyiapkan diri terlebih dahulu sebelum memulai proses ini, karena proses ini hanya bisa dilakukan 1 kali dengan durasi waktu selama 60 menit. Baik, kita mencoba melakukan proses ujiannya. Ketika kita melakukan proses dengan mengklik mulai ujian, akan ada notifikasi seperti ini. Jika Anda sudah yakin, Anda boleh klik OK. Maka nanti akan ada informasi seperti ini. Oke. Pada video ini akan kita percepat prosesnya agar karena ini hanya sekedar contoh saja.
Setelah pada bagian tes 1 misalnya tes intelijensi umum Anda telah merasa cukup, Anda bisa melanjutkannya ke tes karakteristik pribadi seperti ini. Kembali setelah kita merasa telah memberikan jawaban pada bagian tes karakteristik pribadi, kita melanjutkan ke tes wawancara kebangsaan. Ada 36 soal di dalamnya. Pada tes wawancara kebangsaan ini karena terdiri dari 36 soal, terdiri dari 4 halaman. Jadi setelah Anda mengisikan pada halaman pertama, Anda bisa mengklik pada tab halaman kedua dan seterusnya. Baik, pada kesempatan ini saya telah menyelesaikan soal ujian, tidak seluruh soal saya jawab. Contohnya ada di tes intelijensi umum di mana terdapat 27 soal, 23 soal saya jawab dan sisanya tidak. Di tes karakteristik pribadi ada 10 soal, seluruhnya saya jawab, dan tes wawancara kebangsaan ada 36 soal dan seluruhnya dijawab. Baik, setelah itu Anda dapat mengklik tombol selesai ujian jika telah yakin dengan seluruh jawaban yang telah Anda berikan. Ada notifikasi yang memastikan bahwa Anda telah yakin menyelesaikan ujian tersebut. Selesai ujian, pastikan sudah memeriksa kembali jawaban Anda. Klik OK jika Anda telah merasa cukup, seperti itu. Nah, akan ada informasi seperti ini. Terima kasih telah melakukan ujian masuk Universitas Muarabungo secara online. Nah, silakan cetak formulir pendaftaran dan bukti ujiannya. Baik, untuk selanjutnya langkah yang dapat Anda lakukan adalah mengikuti tahapan berikutnya, seperti melakukan proses upload beberapa dokumen seperti ini. Setelah Anda melakukan proses upload, untuk proses uploadnya sendiri saya kira tidak ada masalah. Anda tinggal pilih file-file yang diminta seperti file ijazah seperti itu. Anda arahkan ke lokasi di mana Anda menyimpan filenya, kemudian Anda klik open misalnya seperti itu ya, open, kemudian seluruhnya Anda lakukan hal yang sama seperti transkrip nilai, file lapor dan lain-lain, kemudian Anda klik upload. Itu saja sebenarnya. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil ujian Anda dapat memeriksanya secara berkala pada bilah atau bagian menu pengumuman pada sidebar yang ada di aplikasi PMB online Universitas Muarabungo. Mari kita coba mengklik pengumuman. Nah, akan didapati informasi seperti ini ketika ujian Anda telah dinyatakan lulus atau telah dilakukan proses oleh panitia penerimaan. Dalam hal ini kita menerima informasi selamat datang saudara atau saudari, kemudian nama Anda di keluarga besar Universitas Muarabungo. Anda diterima masuk pada program studi manajemen. Program studi manajemen ini adalah pilihan pertama kita tadi, karena pilihan kedua kita ketika dalam contoh ini adalah sastra Inggris. Nah, ternyata kita lulus di prodi pilihan pertama. Silahkan melakukan daftar ulang di bagian akademik Universitas Muarabungo gelombang 1 dimulai tanggal 1 Februari hingga 18 Juli 2021. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Halo UMB di nomor yang tertera. Nah, ini adalah sebagai contoh. Sampai di sini ketika Anda menerima informasi seperti yang tampak pada layar, Anda dapat menghubungi panitia penerimaan di gedung rektorat atau melalui nomor yang tertera untuk melakukan proses daftar ulang. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.